Cut Nyadin, pejuang perempuan dari Tanah Rencong. Namanya dikenang abadi dalam catatan sejarah dunia dalam keberanian dan kegigihannya melawan pasukan kolonial Belanda. Tahun 1848, ia dilahirkan di Lampadang, Kerajaan Aceh. Ia merupakan seorang keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Teku Nantal Suutia, yang merupakan uli barong atau golongan bangsawan Aceh yang memimpin sebuah kenegrian atau nanggau di tingkat kabupaten di Mukim. Walaupun ia dilahirkan dari kalangan bangsawan, keluarga Cut Nyadin dikenal sebagai keluarga yang sangat taat melaksanakan perintah atau syariat Islam. Pada 26 Maret 1873, masa perjuangan Cut Nyadin dimulai. Pada saat itu, Belanda telah menyatakan perang kepada rakyat Aceh. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang dikerahkan oleh Belanda untuk melawan rakyat Aceh berjumlah 3.198 prajurit. Pada bulan April, tepatnya tanggal 8, di bawah pimpinan Johan Herman Kohler, mendarat di pantai Ceremen dan berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Tak hanya menguasai, Kohler dan pasukan membakar masjid tersebut di hadapan rakyat Aceh. Cut Nyadin yang melihat peristiwa tersebut seketika berangkat. Ia pun berseru, "Lihatlah orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencoreng nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita menjadi budak Belanda?" Walaupun berhasil memenangkan perang pertama dan menewaskan pemimpin pasukan Belanda yaitu Kohler, pertempuran belum berakhir. Di bawah pimpinan berikutnya yaitu Jenderal Han van Strieten di daerah Mukim yang merupakan tempat tinggal Cut Nyadin berhasil dikuasai oleh Belanda. Setahun berikutnya, Keraton Sultan pun jatuh. Hal itu membuat Cut Nyadin dan rombongan kaum ibu lainnya saat itu mengungsi pada Desember 1875. Pada 29 Juni 1878, suami Cut Nyadin yaitu Ibrahim Lamina gugur dalam pertempuran melawan Belanda ketika ingin merebut kembali daerah Mukim. Hal inilah yang membuat Cut Nyadin semakin geram dan bersumpah akan mengalahkan Belanda. Pada momen ini, tokoh pejuang Aceh lainnya yaitu Teku Umar akhirnya melamar Cut Nyadin. Pada awalnya, Cut Nyadin menolak lamaran tersebut. Namun, karena Teku Umar mengizinkan dan mempersilahkan untuk terjun dalam pertempuran melawan Belanda, Cut Nyadin akhirnya menerima dan menikah dengannya pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan rakyat Aceh untuk melawan Kapi Ulanda atau disebut dengan Belanda Kafir. Bersama Teku Umar, Cut Nyadin kembali berjuang untuk melawan pasukan Belanda. Pada 1893, Teku Umar sempat melakukan siasat atau berpura-pura menyerahkan diri dan menjalin kerjasama dengan Belanda. Hal itu dilakukan untuk mengetahui strategi perang Belanda. Siasat itu berhasil dilaksanakan setelah 3 tahun berpura-pura. Teku Umar akhirnya kembali memerangi Belanda. Dan Belanda pada saat itu terus-menerus mengganti jenderal pada saat perang di Aceh. Namun naas, pada Februari 1899, akhirnya Teku Umar wafat tertembak oleh pasukan Belanda. Hal ini membuat Cut Nyadin kembali kehilangan suaminya. Kepergian Teku Umar sangat
memukul perasaan Cut Gambang, yaitu anak dari Cut Nyadin dan pernikahannya dengan Teku Umar. Di tengah kesedihan Cut Gambang, Cut Nyadin sempat berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tak boleh menuangkan air mata kepada orang yang sudah syahid. Walaupun harus kehilangan suaminya lagi, hal itu tak membuat Cut Nyadin menyerah dan mengerutkan naluri perjuangannya. Ia memimpin pertempuran melawan Belanda di pedalaman Malabo bersama dengan pasukan kecilnya. Namun kondisi Cut Nyadin yang semakin renta dan matanya mulai merabun. Melihat kondisi demikian, sisa pasukan Cut Nyadin yang dipimpinnya merasa sangat iba dan tak tega. Karena perasaan dan tak teganya itu, salah satu pasukan dari Cut Nyadin, yaitu Panglaut Ali, memberikan informasi terkait keberadaan markas Cut Nyadin kepada Belanda. Syaratan yang meminta. Pertama, apabila pelakunya berada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai pemimpin. Dan kita meminta dengan syarat supaya benar sesuai jangan pernah. Cut Nyadin akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Banda Aceh sebelum akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat pada akhir 1906. Walaupun demikian, Cut Gambang akhirnya berhasil melarikan diri ke tengah hutan ketika ibunya dikepung oleh Belanda. Pada 6 November 1908, Cut Nyadin wafat dalam pembuangannya di Sumedang.